Maka di hari Arafah ini kaum muslimin adalah hari penjagaan darah, hari penjagaan kehormatan, hari penjagaan wibawa, hari penjagaan agama, hari penjagaan segala keturunan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang berkata di hari yang mulia ini, hari yang mana Allah jaga agamanya, Allah jaga kehormatannya, Allah jaga hartanya, Allah jaga keturunannya, Allah jaga wibawanya, maka Allah Subhanahu wa taala perkenankan itu semua fi yaumi la malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang pada hari itu tidak ada bantuan, tidak ada anak, tidak ada harta, kecuali hanya bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mampu meminta kepada Allah. Kita hanya mampu memohon kepada Allah. Kuasa manusia ini setengah dari apa yang mereka fikirkan, bukan sepenuh dari apa yang mereka fikirkan. Setengah itu pun tidak cukup. Maka hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sia-siakan hari yang mulia ini untuk berzikir, meminta yang baik kepada Allah. Tapi hak bapak dan ibu silakan minta di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan segala risiko pembelaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembelaan hak bapak ibu, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Barangkali Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kita. Begini kualitas iman daripada hamba-hambanya. Allah ingin melihat bagaimana tinggi derajat daripada ujian hamba-hambanya. Ketika Allah berikan harta, ia lulus. Ketika Allah berikan jabatan, ia lulus. Ketika Allah berikan rumah, ia lulus. Namun ketika Allah berikan ujian, barangkali tidak semua yang mendapatkan kelulusan. Saya pun tidak lulus dengan ujian itu semua. Kita semua tidak lulus. Karena kita tidak lulus, makanya hari ini kita ingin kelulusan di hadapan Allah. Kalau kita mengutuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak perkenankan kutukan itu. Kutukan itu kembali kepada diri kita. Jika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukankah Allah yang mengatakan, istajib fad'u lakum, mintalah, mohonlah, ud'uni astajib lakum, mintalah niscaya akan aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, hak-hak kita di hari ini kita minta kepada Allah. Sesuatu yang di luar kemampuan kita, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha sempurna, Allah janjikan kebaikan untuk kita dunia dan akhirat. Amat sangat disayangkan jika pada hari ini kita menyia-nyiakan kesempatan yang mulia ini. Kita menyia-nyiakan kesempatan kita bertatih-tatih, berjuang, berpeluh darah untuk datang ke sini meminta ampun kepada Allah. Untuk hari ini kaum muslimin yang berbahagia, minta yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak bapak dan ibu minta kepada Allah di hari akhirat. Allah memiliki mahkamah yang sangat adil. Allah memiliki mahkamah yang sangat agung. Mahkamah itu akan ditimbang sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan situasi, sesuai dengan pembelaan masing-masing kita. Jika kita melakukan pembelaan yang baik, Allah berikan kebaikan. Jika kita memberikan kutukan, jika kutukan itu benar, maka Allah Subhanahu wa taala benarkan. Jika tidak benar, maka kutukan itu akan kembali kepada kita. Hari ini kaum muslimin yang berbahagia, siapa yang tidak akan capek? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-10 Hijriah. Pada tahun ke-10 Hijriah fi Hajjil Wada. Pada Haji Wada Rasulullah dari Madinah berangkat ke Mekah. Jalan kaki menunggangi onta. Kadang jalan kaki, kadang menunggangi onta. Capeknya Rasulullah belum apa-apa dibandingkan dengan capeknya kita. Itu kan Nabi. Iya, itu Nabi. Karena ia merupakan penanggung dosa daripada umatnya dan pemberi pahala untuk umatnya, penanggung kurban untuk umatnya. Siapa saja yang belum berkurban pada hari ini, Rasulullah berkurban untuk dia dan untuk umatnya. Rasulullah cinta kepada kita. Rasulullah ingin kita berkata yang baik-baik. Rasulullah ingin kebaikan untuk kita dunia dan akhirat. Saya pun merasakan apa yang Bapak Ibu rasakan di hari perjuangan ini. Tapi ada hari yang lebih besar pada hari ini, yang tidak akan ada pembelaan di kala itu, yang tidak ada kawan yang mampu ketika itu membela. Itulah hari padang mahsyar yang hanya Allah saja yang bisa membantu kita. Kawan pergi, istri pergi, anak-anak pergi, semua sibuk dengan urusan masing-masing. Matahari satu jengkal di atas kepala mereka. Semua orang menuntut kepada Allah, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah. Hanya Allah satu-satunya tempat bermohon di kala itu. Kurang lebih kaum muslimin yang berbahagia, suasana padang mahsyar itu seperti yang kita rasakan pada hari ini. Kurang lebih yang saya rasakan sesuai dengan akal logika kita dalam mendefinisikannya. Bukan dengan dimensi akhirat,
bukan dengan dunia, bukan dengan alamnya akhirat, tapi dengan alam dimensi dunia yang kita rasakan pada hari ini. Belum apa-apa kita merasakan kaum muslimin yang berbahagia. Setidaknya pada hari ini kita sesama kita dengan kaum muslimin yang lainnya, kita saling untuk membantu satu dengan yang lain. Mudah-mudahan inilah cara Allah memasukkan kita ke dalam surga. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan inilah cara Allah untuk mengampuni dosa kita yang selama ini kita suka mabuk, Amin ya Allah. kita suka berjudi, kita suka berzina. Selama ini kita suka untuk melakukan hal-hal yang buruk. Barangkali begini cara Allah memperlakukan kita agar itu semua dihapus oleh Allah. Barangkali seperti ini Allah memperlakukan kita agar kita tahu Allah itu Tuhan, kita ini hamba. Karena selama ini kita merasa kita adalah orang hebat, kita orang kaya, kita orang pintar, kita orang yang memiliki pangkat dan jawatan. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala di hari Arafah ini bertubi-tubi memuji kita semua, termasuk saya pada hari ini. Barangkali dosa saya juga banyak, kaum muslimin yang berbahagia. Saya juga memiliki banyak kekurangan dalam melayani. Begini juga cara Allah memperlakukan saya. Begini cara Allah untuk membuat saya lebih sadar, saya hamba, Allah itu adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Allahu Akbar. Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Sidang jamaah wukuf di Arafah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dahsyatnya pada hari ini kaum muslimin, para sahabat Nabi SAW memperkirakan bagaimanalah kira-kira siksaan api neraka. Saya hanya gambarkan, tapi saya belum pernah masuk neraka. Dan ini adalah merupakan bagian daripada bentuk cerita qasasul, kisah-kisah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kepada mereka yang mau untuk minta ampun kepada Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Inilah golongan-golongan yang mereka bersiteru tentang persoalan Tuhannya. Di akhirat nanti Bapak Ibu akan mengadu kepada Allah. Saya juga mengadu kepada Allah. Penyelenggara juga mengadu kepada Allah. Suasana yang kita dapatkan kini akan kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala fi muhkamin tanzih. Mahkamah Allah yang suci yang tidak akan pernah ketimpangan ada di dalamnya. Masing-masing kita akan bertanya, mana yang orang baik, mana yang orang kafir. Orang kafir, falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar. Orang baik Allah jamin masuk dalam surga, orang yang jelek, orang yang buruk, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qutti'at lahum thiyabun min nar. Akan dijahitkan kepada mereka pakaian-pakaian yang terbuat api neraka. Yusaffi min fawqi ru'usihimul hamim. Akan dituangkan dari atas kepala mereka yang disebut dengan hamim, air neraka yang sangat menggelegak yang dapat menghancurkan tubuh mereka. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Dengan air ini meleleh tubuh mereka, hati mereka, kulit mereka, daging mereka. Hancur, Allah ganti kembali. Hancur, Allah buat kembali. Seperti itu pada hari yang tidak berbatas. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Tatkala kulit mereka kami hancurkan, tubuh mereka kami hancurkan, kami ganti kembali dengan tubuh yang baru, dengan bentuk yang baru, dengan wujud yang baru. Kami hancurkan, kami bentuk lagi. Kami hancurkan, kami bentuk lagi. Seperti itu pada hari yang tidak berbatas. Sehingga penduduk neraka ini tidak tahan dengan siksaan dalam neraka. Mereka mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disampaikan oleh Nabi SAW tatkala berkumpul dengan para sahabatnya di hari yang panas, di hari yang diuji keimanan mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat yang hadir pada hari itu? Dan Rasulullah SAW menyampaikan pesan-pesan bagaimana penduduk-penduduk neraka mengadu kepada malaikat Malik, mengadu kepada penduduk surga, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Malikul yaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Ya Malik, wahai malaikat Malik, liyaqdi alaina rabbuk, daripada kami teraniaya seperti ini dalam neraka, kami tidak tahan. Kami kira di padang Arafah, kami kira dalam suhu panas itu sudah luar biasa. Ternyata neraka engkau lebih luar biasa. Jika kami merasakan azab seperti ini, liyaqdi alaina rabbuk, lebih baik engkau wafatkan kami pada hari ini, wahai malaikat Malik. Katakan itu kepada Tuhanmu. Apa jawaban daripada malaikat Malik? Dalam surah Az-Zukhruf ayat 77, 78, 79 Allah katakan, qala innakum makithun.
Tidak bisa kalian penduduk tetap dalam neraka. Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Bukankah kami sudah mendatangkan Al-Quran kepada kalian sebagai pembela untuk kalian? Walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Kebanyakan kalian tidak suka dengan isi Al-Quran. Sehingga penduduk neraka tidak mendapatkan solusi apapun dari persoalan mereka. Dan ini merupakan kisah yang disampaikan oleh Nabi. Sama seperti hari ini saya menyampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Jangan tuntut saya nanti di akhirat. Saya sudah sampaikan apa yang saya sampaikan. Saya sudah ulas apa yang patut saya ulas. Semua mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan pembelaan di mahkamahnya yang mulia. Kemudian penduduk neraka mengadu kepada penduduk surga. Allah tulis dalam surah Al-A'raf ayat 70-71. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan ini merupakan curhatan daripada penduduk neraka. Wanada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma'au mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Penduduk neraka mengadu kepada penduduk surga. Wahai penduduk surga, an afidu alaina minal ma', tuangkanlah kepada kami air satu tetes saja. Satu tetes saja. Miliaran tahun kami tidak pernah merasakan air. Au mimma razaqakumullah, atau rezeki-rezeki yang lainnya yang Allah berikan itu kepadamu, wahai penduduk surga, berikan itu juga kepada kami. Apa jawaban daripada penduduk surga? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Tidak bisa. Nikmat ini kalian dustakan di atas dunia. Hari ini kalian tidak akan pernah merasakan kesegaran yang kami rasakan pada hari ini. Hingga penduduk neraka tidak mendapatkan solusi dari persoalannya. Mereka mengadu kepada Allah Rabbul Izzah, Tuhan yang maha mulia, yang maha adil. Apa kata penduduk neraka? Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau tara, kata Allah, coba kalian lihat mujrimun, orang-orang yang mendustakan agama. Mereka yang tidak bisa untuk sholat, yang tidak mau untuk sholat, tidak mau berpuasa. Mereka tidak mau untuk haji, mereka tidak mau untuk umrah. Mereka hanya membanggakan kekayaan-kekayaan mereka saja. Mereka punya kekuatan-kekuatan pangkat dan jabatan mereka saja. Nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Mereka menundukkan kepalanya di hadapanku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, absorna, kami sudah melihat bagaimana dahsyatnya neraka jahanam, bagaimana dentungan neraka jahanam. Farji'na wa sami'na, kami sudah mendengar bagaimana dentungan neraka jahanam. Farji'na, kembalikanlah kami hidup kembali ke atas dunia. Na'mal salihah, kami akan berbuat amal yang soleh. Kami akan membantu fakir miskin, anak-anak yatim, beribadah yang baik. Kami tidak akan sia-siakan waktu kami. Kami akan menyembah kepadamu, meminta kepadamu, ya Allah. Inna muqinun, kalau engkau kembalikan kami hidup ke atas dunia, kami akan berbuat apa yang kami lakukan. Sayangnya nasi sudah menjadi bubur. Penduduk neraka tidak akan pernah dikembalikan lagi hidup ke atas dunia, karena dunia sudah Allah hancurkan. Dunia sudah Allah leburkan fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat yang hanya tinggal sweet memory bagi kita saja bersama. Sidang jamaah wukuf Arafah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih hidup. Kita masih hidup. Belum ada di antara bapak kaum muslimin yang meninggal. Belum ada. Semua mata menangis. Semua hati merintih dengan rintihan masing-masing kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan bapak hidup di hari ini, pergunakan dengan sebaik-baik doa untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika doa terburuk yang bapak ibu ucapkan, Allah wafatkan bapak dan ibu su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Saya hanya menyampaikan pesan sebagai saudara sesama muslim. Mana saya kenal dengan bapak-bapak dari Makassar kalau bukan karena rahmat Allah di sini? Mana saya kenal dengan Ustaz Aslam yang ada di sini kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mana saya kenal dengan bapak-bapak ibu-ibu dari HNI kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya tidak ada kepentingan. Saya tidak ada kepentingan apapun, kecuali hanya kepentingan untuk cabut dari